Bapak Ibu undangan. Terima kasih karena sudah menghadiri undangan kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul di sini. Untuk hari ini kita langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk hari ini kami calon guru penggerak angkatan ke-10 akan mengadakan diseminasi atau pengimbasan dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama. Kita buka juga sesi diskusi. Lanjut Pak Eko. Nah, tujuan dari pengimbasan ini adalah CGP atau calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, kemarin itu kami sudah mempelajari modul budaya positif ini. Nanti ada 6 Bapak Ibu yang harus kami bagikan informasinya kepada Bapak Ibu, yaitu 6 ada next slide. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti karena di sini CGP-nya ada 2, kami bagi menjadi 2 bagian. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 nanti akan saya sampaikan, dan yang nomor 4 sampai nomor 6 nanti akan Pak Eko yang membagikan informasi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi pertama. Bapak Ibu, sebenarnya selama ini yang Bapak Ibu, disiplin itu apa? Patuh terhadap aturan. Benar. Selama ini kan disiplin yang di benak kita adalah patuh terhadap aturan. Lanjut Pak Eko. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan. Benar ya tadi? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Benar itu ya. Kemudian padahal itu sungguh berbeda. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan patuh pada aturan Bapak Ibu. Kemudian belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kemarin saya pernah belajar tentang budaya positif ini. Hukuman itu malah hukumnya haram diberikan kepada siswa. Terus kita harus gimana? Kan ada aturan. Kalau anak-anak melanggar gimana? Kalau nggak diberi hukuman, nah nanti kita akan pelajari di budaya positif ini. Seperti itu. Kita sebagai guru perannya kan untuk membimbing anak-anak mencapai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memerdekakan murid. Seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, merdeka yang dimaksud KHD dihajar dewantara itu adalah, ini bahasa Jawa, mardika ing jarwanya noro mung lepasing pangren yen uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti tata tertib itu seharusnya ada atau tidak? Menurut Bapak Ibu, ini kan merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti tata tertib itu seharusnya ada atau tidak menurut Bapak? Harusnya tetap ada. Nanti kita akan pelajari. Oke, next slide. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri. Untuk
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selama ini kalau seumpama kita berpikiran bahwa kalau ketemu guru harus salim, nah itu ada di tata tertib atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Apakah itu dilakukan anak-anak kalau tidak ada di tata tertib? Dilakukan. Nah, itulah namanya disiplin positif. Jadi anak-anak itu punya motivasi diri dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya peraturan seperti itu. Seseorang akan memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini lagi, nilai kebajikan universal itu apa? Ada yang sudah paham? Belum ya? Next. Nilai kebajikan universal kalau dalam instansi sekolah itu adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Selama ini nilai-nilai kebajikan ini yang kita terapkan di sekolah kita. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila atau nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Selanjutnya mandiri dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penerapan di sekolah sudah sesuai dengan nilai kebajikan universal yang tadi ada 6? Sudah ya Bapak Ibu. Berarti seluruh kegiatan-kegiatan, program kegiatan sekolah yang diadakan di sekolah, yang direncanakan di sekolah itu sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai kebajikan universal yang 6 tadi ya? Sudah ya? Baik. Kita lanjutkan. Nah, contohnya saya beri satu contoh. Upacara hari lahir Pancasila kemarin, anak-anak memakai baju adat, kemudian anak-anak upacara. Ada nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Kebinekaan global. Terus mandiri. Karena apa mandirinya? Karena anak-anaknya bisa mencari baju adat. Oke, banyak sepertinya. Sebenarnya dari upacara hari lahir Pancasila ini nilai-nilai kebajikannya ada mandiri, ada kreatif. Jadi anak-anak kan mengkreasikan baju adat, ada berkebinekaan global, ada berakhlak mulia. Hampir semuanya itu masuk di nilai-nilai kebajikan universal. Berarti seluruh kegiatan yang diadakan di sekolah kita itu mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Sekarang kita ganti materi. Tadi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sekarang masuk ke materi kedua. Ada tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi mereka yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, maksudnya apa? Kita pelajari bersama. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Selama ini kalau seumpama ada upacara, jenengan kalau seumpama saya nanti kalau tidak ikut dapat hukuman apa ya? Nah, seperti itu. Pernah berpikir seperti itu jenengan? Kalau nanti saya nggak ikut kegiatan pelepasan, nanti saya dapat hukuman apa ya? Saya dimasukkan ke akuarium nggak ya? Nah, itulah yang dinamakan motivasi untuk menghindari
ketidaknyamanan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. Maksudnya eksternal itu kan dari peraturan, dari suruhan. Nah, itu dinamakan motivasi eksternal. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, contohnya seperti saya bilang tadi. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Sering. Saya juga masih melakukan hal itu, Bapak Ibu. Oke, paham nggak yang ini? Kita lanjutkan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi daripada yang tadi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya seperti ini. Wah, saya ikut guru penggerak ini biar dapat pujian dari orang-orang. Saya sudah lebih tinggi daripada orang-orang. Apakah saya harus pujian? Berarti iya ya. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi daripada seperti itu. Contoh saja, itu contohnya POV dari saya. Si paling benar, saya sudah pakai ini. Awas pujian nanti saya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Seharusnya kita melakukan suatu tindakan itu motivasinya harus untuk menghargai diri sendiri, karena ini adalah motivasi paling tinggi dan termasuk dari motivasi intrinsik kita. Jadi dalam diri kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama kita menjadi individu, membimbing anak-anak, menuntun anak-anak, kalau bisa kita menumbuhkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Seperti itu. Next, saya ambil dulu. Mungkin sangat berkaitan erat dengan yang bagian tiket ya Bapak Ibu. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa? Belum main di situ belum. Nah, kalau hukuman itu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan, biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Itu hukuman. Berarti kalau anak salah dihukum, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Tujuannya untuk membantu murid memahami dampak dari tindakannya dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Nanti kita contohkan bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hanya penjelasan seperti ini mungkin masih ngawang gitu Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setelah ini saya berikan contoh hukuman. Contoh hukuman apa? Nah, ini ada terlambat 3 menit siswa SMKN 5 Denpasar dihukum guru BK buat tugas menulis 1,5 jam hingga tertinggal 2 mata pelajaran. Ini contoh hukuman. Ini saya ambil dari TikTok ya, di TikTok banyak soalnya. Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian Bu. Anak itu cepat dia masuk kelas, dia dapat pelajaran karena sekolah ini dapat APBN dari Badan Pemerintah Republik. Saya mengeluarkan uang APBN agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Hukuman itu yang humanis saja di dalam itu kan. Sorot-sorot. Gimana ya? Ibu merasa diri paling hebat itu ya. Terus anak-anak mau ngapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi macet, situasi apa, kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak masalah, kan situasional. Saya kira Anda BK harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan. Saya akan undang ke kantor saya dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu kita penjelasan di depan aparat. Itu sudah jam 9, kok masih 7.30? 7.30. 1,5 jam ngapain aja? Terlambat kasih dia uang ambil sampah atau push up 3 menit, 3 kali 5 menit, sebentar baik sehat. Atau suruh dia lari 10 kali 8 menit, cukup 15 menit. Ini temuan kalau pertama kali saya lihat di sekolah di Bali itu. Sama sekolah ini dia, itu kan masalah anggaran dana bos sekitar 5M, ditambah uang politik sekitar 2,6M. Kelasnya kebus, kelasnya panas, sekolahnya kotor, daki. Mau nggak seperti SMK 2 yang ada di sana di negara tersangka kepala sekolahnya? Paham ya? Kamu mulai hari ini tidak boleh ada lagi kayak begini ya. Yang sehat. Suruh muter aja ini sehat, keringetan masuk kelas selesai. Itu bukan masalah fisik, itu masalah disiplin, bukan begitu aja. 5 menit hukuman selesai masuk. Ini disuruh meringkas. Kan belajar ketika kita belajar. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi anak telat 3 menit tapi hukumannya meringkas 1,5 jam. Inilah si tokoh. Nah, ini ada contoh lagi Bapak Ibu. Dihukum karena cabut di jam sekolah, tidak boleh duduk di kursi. Besok jangan diulangi lagi ya, Nak. Yang pertama tadi adalah siswa terlambat 3 menit tapi hukumannya adalah meringkas selama 1,5 jam dan ketinggalan 2 jam pelajaran. Yang kedua ini anak yang cabut atau meninggalkan sekolah sebelum waktunya, kemudian besoknya dihukum untuk tidak boleh duduk di kursi. Nah, itu 2 bentuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian bedanya dengan konsekuensi apa? Nah, bagaimana contoh konsekuensi kalau seperti itu? Selama ini kita menerapkan seperti itu atau tidak? Tidak. Berarti kalau seumpama anak telat 3 menit apa biasanya hukumannya? Nyapu, bersih-bersih. Kalau anak meninggalkan sekolah, konsekuensi hukumannya apa biasanya? Bersih-bersih juga. Bersih-bersih. Nah,
bersih-bersih kamar mandi. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita bedakan seperti ini. Next. Contoh konsekuensi, jika ada murid terlambat masuk ke sekolah, maka konsekuensinya adalah seharusnya gimana Bapak Ibu? Kan tadi ada kalau terlambat 3 menit diberi materi suruh meringkas 1,5 jam. Kalau konsekuensi, jika ada murid terlambat masuk ke sekolah, maka konsekuensinya harus pulang juga terlambat. Kenapa seperti itu? Karena kalau hukuman itu tidak berhubungan dengan apa yang dilanggar, tapi kalau konsekuensi harus berhubungan dengan apa yang dilanggar. Jadi kalau jika murid terlambat masuk ke sekolah, dia itu melanggarnya berarti kan melanggar waktu, betul sekali, melanggar waktu. Maka konsekuensi yang harus dia dapatkan juga harus tepat waktu, seperti itu. Jadi bedanya hukuman itu tidak berhubungan dengan yang dilanggar, tapi kalau konsekuensi harus berhubungan dengan yang dilanggar. Jadi kalau seumpama biasanya kan kalau anak-anak terlambat itu membersihkan sekolah, tapi pulangnya juga jadi terlambat. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Dua-duanya. Kemudian contoh kedua, jika ada murid yang memakai sepatu berwarna selain hitam, maka konsekuensinya adalah dibelikan, dicat, betul, dicat. Harusnya kan sudah ada peraturan, bukan peraturan. Kalau di kita masih peraturan ya, nanti kita akan bahas keyakinan saja. Nah, peraturannya kan sudah jelas berwarna hitam. Jadi kalau seumpama memakai sepatu selain warna hitam, maka konsekuensinya harus dicat warna hitam. Seperti itu. Jadi kan ada hubungannya. Itu namanya konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, untuk yang restitusi nanti akan dijelaskan oleh rekan CDP saya, jadi saya skip ya. Kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi kan kita bahasnya tentang peraturan. Nah, seharusnya kalau peraturan kan yang membuat adalah bagian atasan gitu. Nah, kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Ini namanya keyakinan kelas. Kalau berarti di sekolah, lingkupnya sudah sekolah, maka yang harus menyusun itu seluruh warga sekolah. Nanti dari keyakinan ini timbul motivasi intrinsik dari siswa sendiri. Oh, aku pernah merumuskan keyakinan seperti ini, berarti saya harus melakukan hal yang seperti ini. Tapi kalau peraturan yang buat kan atasan, anak-anak hanya mematuhi. Jadi nanti motivasinya kembali ke yang pertama, yaitu adalah menghindari hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Eko. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja seperti yang saya jabarkan tadi, paparkan. Lanjut Pak Eko. Nilai-nilai kebajikan. Tadi kan ada profil pelajar Pancasila, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah,
selama ini kan kalau masuk jam 7, kita menutupnya jam 7 lebih 5. Itu ada di peraturan ya Bapak Ibu. Ada di peraturan. Nah, kalau anak-anak yang merumuskan sendiri keyakinannya, maka anak-anak itu sudah muncul motivasinya. Waduh, aku ini mulai kan aku tahu merumuskan keyakinan seperti ini jam 7, berarti saya harus kurang dari jam 7 kalau anak-anak sendiri yang merumuskan keyakinan. Tapi kalau dari atasan sendiri peraturannya, maka anak-anak itu yang tadi menghindari hukuman motivasinya seperti itu. Nah, caranya untuk menyusun keyakinan kelas. Oke, tanyakan ke murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi anak-anak itu ini kalau ini dalam lingkup kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau peran guru kan jenengan jadi guru juga. Di pause di situ. Nah, tanyakan murid tentang masalah dan harapan di kelas. Nah, ini jenengan peran jadi guru. Kepinginnya anak-anak pingin pembelajaran yang bagaimana, menyenangkan, yang semangat. Masuknya jam berapa? Jam 7 tepat. Setelah itu kita tanya lagi harapannya pengen dapat apa setelah pembelajaran. Nah, itu anak-anak diberikan motivasi untuk menuliskan pernyataan-pernyataan dari harapannya setelah pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama Pak Idin, kalau Pak Idin seumpama ngajar di 10 DKV, itu ya Pak Idin. Pak Idin ngajar di 10 DKV. Kemudian Pak Idin merumuskan kesepakatan kelas dengan anak-anak 10 DKV. Pak Idin, saya mau pembelajarannya itu menggunakan model project based learning semuanya. Maka itu menjadi kesepakatan kelas. Jadi setiap pembelajaran atau kalau seumpama setiap pembelajaran, setiap kita masuk mau merumuskan keyakinan kelas kan mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Itu bisa diterapkan dalam 1 semester Bapak Ibu. Kemudian tuliskan saran dan masukan yang diberikan siswa pada kelas demo. Kemarin mungkin yang ikut pendampingan individu kita ada plano besar gitu. Nah itu biasanya bisa ditempel atau anak-anak bisa langsung menuliskan di plano tersebut. Oke, catatan di keyakinan kelas tidak harus menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh menggunakan tidak. Jadi kalau semua tidak boleh menggunakan sepatu berwarna, maka gunakan kata kalimat lain. Menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi tidak boleh menggunakan tidak. Kemudian yang terakhir, kalau sudah ada semuanya, pernyataan-pernyataan dari anak-anak itu sudah disusun semuanya menjadi keyakinan kelas, nanti anak-anak itu disuruh untuk menandatangani atau menyetempel dengan jempolnya. Berarti kan anak-anak sudah menyetujui keyakinan kelasnya. Nanti kalau ada yang melanggar bagaimana Bapak Ibu? Nanti kan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada hubungannya lagi sama yang pertama tadi, seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas, hukuman, restitusi, disiplin positif, nilai kebajikan, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas. Next platform. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi Bapak Ibu bagi yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Ini saya sendiri nanti yang ada di dalam video. Bisa diklik PowerPoint-nya. Ya.
Bapak Ibu. Jadi kemarin ini tugas demonstrasi kontekstual itu menerapkan restitusi di nol sampai nol. Ini ada 2 tugas Bapak Ibu, 2 kasus. Jadi jadi tugasnya itu demonstrasi kontekstual menerapkan restitusi kepada anak. Sebenarnya tugasnya ini skenario, tapi ini yang satu skenario, yang satu itu kasus asli. Jadi saya sebagai wali kelas menangani anak itu mencoba untuk merestitusi anak tersebut. Jadi ada masalah, monggo disimak bersama-sama, monggo Pak Eko. Ternyata nah, ini Bapak Ibu ya. Kasus 1 saya ini skenario. Galuh bertengkar dengan Rifan, belum Pak Eko. Galuh bertengkar dengan Rifan ketika ujian sedang berlangsung. Galuh marah kepada Rifan karena Rifan selalu bertanya jawaban kepada Galuh. Galuh marah sampai menggebrak meja sehingga suasana ujian menjadi tidak kondusif. Nah, ini kan berarti melanggar salah satu nilai-nilai kebajikan kelas atau profil pelajar Pancasila, yaitu saling menghormati ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah dari kasus ini? Saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Ada suaranya Pak? Di sekalian kalau mau minum FM mode. Bluetooth mode. Connected. Sama
Jangan salah fokus ya, jangan salah fokus jajannya. Assalamualaikum warahmatullahi Testimoni nggak usah. wabarakatuh. Nama saya Testimoni nggak usah. Langsung. Nah itu tadi adalah penerapan restitusi dari anak-anak yang melanggar keyakinan kelas. Nah nanti untuk langkah-langkah restitusi akan dijelaskan oleh Pak Eko. Nah setelah tadi itu skenario ya Bapak Ibu. Kalau yang ini adalah kasus yang asli. Jadi saya mencoba untuk menangani anak-anak dengan menerapkan langkah-langkah restitusi. Nah, yoga ini anak saya. Yoga pada hari Rabu tidak masuk sekolah dengan alasan ada acara keluarga. Namun surat yang masuk ke sekolah sama dengan surat siswa dari kelas lain. Untuk meyakinkan saya sebagai wali kelas, saya mengonfirmasi keberangkatan yoga ke wali murid. Ternyata benar, yoga pamit berangkat tapi tidak sampai di sekolah dan membuat surat izin palsu. Nah, ini sudah saya kasih keterangan kasus ini tidak ada skenario dan merupakan kejadian asli. Mungkin Bu Putri paham deh, soalnya BK-nya ada Bu Putri. Ya, itu ketika sama dengan Refli itu game, ya. Oh iya, sama dengan Hinda, cuma dia kopinya sama Refli ternyata Pak. Suaranya gak muncul lagi Pak Eko. Memang tak punya deh. Muncul lagi. Ada yang gagal fokus lagi. Oh iya, kamu fokus sama Pak Misinya yang Ini kalau yang kedua ini kejadiannya jadi tidak ada skenario, jadi ya wes banyak anak yang seliweran Bapak Ibu, jadi banyak sekali suaranya. gara-gara anak ini. Jadi
FM mode. Bluetooth mode. Connected. Karena mau mandang kok. Makasih Pak Puji, baik banget. Makasih Pak Puji. Tapi nggak ada ini coba. Tentang ini. Tapi yang ini. Matangnya kayak. Yang ini. Kali ini terakhir. Kali itu sudah. FM mode. Bluetooth mode. Connected. Banyak kayak masuk Pak. Listrik Pak. Ya, saya bilang biar Pak bosan. Langkah-langkah restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Nanti saya menjelaskan yang ada di video saja. Nanti kalau untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan Pak Eko. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti penjelasannya ditunggu.
apa yang ditinggalkan maka harus meninggalkan konsumsi harus meninggalkan harus ikhlas Langkah kedua adalah validasi kesalahan. Jadi setelah dilakukan menstabilkan identitas tadi harus diterapkan langkah kedua, yaitu validasi kesalahan. Langkah terakhir setelah validasi kesalahan, kita harus menanyakan keyakinan yang anak tahu itu gimana. Baik, seperti itu Bapak Ibu, dari penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Kemudian setelah ini kita diskusi dari disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, ada studi kasus, monggo kita diskusi bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu. Yang piket mungkin Pak Ijin, Bu Fevi, Pak Alif Yoga, Pak Puji, Guru BK, wali kelas tidak bisa. Jadi hukuman dan restitusi dan konsekuensi paham ya Bapak Ibu? Paham sekali. Pak Edward. Memberi efek jerah dari tiga itu yang mana yang sekiranya kita lakukan. Awal dulu atau ada data travel dari ini kasih yang satu dulu, kedua tiga langsung. Ini acuan. Untuk memberikan efek jerah ya Pak Edward, untuk memberikan
yang mana langkah mana yang harus kita lakukan sebagai wali kelas, sebagai guru, sebagai tiket. Nah, ini semuanya berguna ya Bapak Ibu. Nah, kalau menurut yang saya pahami dari modul ini, jadi kita itu yang pertama harus menerapkan restitusi dulu. Jadi kita ajak ngobrol dulu anaknya itu. Tapi sebelum menerapkan restitusi harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu merumuskan sendiri yang dimaunya itu apa. Contoh, anak-anak maunya masuk jam 9. Nah, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Kan tidak. Otomatis nanti kita akan menggodok lagi nilai impian atau cita-cita yang diingini anak itu. Lah kalau masuk jam 9 kan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau masuknya jam 7 saja bagaimana? Yo jam 7 aku sih mas tani. Nah, kalau jam 7 maunya jam berapa? Jam 8 wes Bu. Contoh saja ya ini. Ya sudah, kita ambil tengah-tengahnya jam 8. Nah, kalau sudah ada keyakinan antara guru dan siswa, kemudian anak-anak itu melanggar, berarti kita harus memberikan restitusi kepada anak-anaknya. Contohnya restitusi yang sudah saya terapkan tadi, kita ajak ngobrol, kenapa kok melakukan hal itu? Kemudian apakah itu melanggar nilai kebajikan universal, melanggar keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Kalau iya, kamu maunya seperti apa? Jadi muncul motivasi intrinsik dari anaknya. Jadi, oh iya saya sudah melanggar keyakinan yang sudah saya sepakati, berarti saya harus lebih baik lagi. Nah, setelah muncul motivasi intrinsik, anak-anak itu akan melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan. Keyakinan dari modul ini itu anak-anak tidak bertingkah yang berlebihan. Jadi kita percaya bahwa anak-anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri melalui keyakinan kelas, dan kalau ada masalah, konsekuensinya yang pertama harus direstitusi terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Jadi membuat anak-anak efek jerah itu tidak sesuai dengan pemahaman dari modul budaya positif ini. Jadi tidak ada hukuman itu haram hukumnya kalau di sekolah, karena sudah ada keyakinan yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Seperti itu Pak. Betul sekali, konsekuensinya tergantung dari kesepakatan dari guru dan siswa. Tapi langkah pertamanya harus direstitusi terlebih dahulu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Dari pertanyaannya Pak Prof ya, untuk tadi kan langkah pertama restitusi itu berarti berlaku untuk program. Kan anak-anak ini mempunyai latar belakang berbeda, terus kepribadiannya juga berbeda-beda. Pada saat menemui seperti itu, apakah stepnya juga sama, disamaratakan? Nah, nanti untuk step restitusi akan dijelaskan oleh Pak Eko. Iya, belum langkah restitusi. Intinya langkah restitusi tadi ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan kesalahan, dan validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. 3 itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh CGB selanjutnya. Oke, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, monggo. Mengenai keyakinan kelas, saya pun belum mengerti. Keyakinan kelas ini yang membuat itu wali kelas atau guru makul? Terima kasih. Ya. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat wali kelas atau guru makul? Saya jawab guru masing-masing. Ibu, guru masing-masing. Karena peran guru adalah menuntun siswa untuk memerdekakan siswa dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kontrak kelas. Kalau semua di kampus ada kontrak kelas, tapi kalau di sekolah dan kurikulum merdeka ini namanya keyakinan kelas. Jadi peran guru itu memerdekakan siswa. Jadi itu tanggung jawab Bapak Ibu sendiri, bukan tanggung jawabnya wali kelas. Misal ya, saya ngajar 8 kelas,
8 kelas beda betul sekali. Karena latar belakang anak itu kan berbeda-beda. Contoh di JKV dan TKR kan tidak sama. Kalau seumpama semuanya peraturan kita yang membuat, ya perlakuannya kan berbeda. Kalau keyakinan kelas itu disesuaikan dengan jurusannya masing-masing, kelasnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan ada apa ya? Oh ini jurusan TKR keyakinannya seperti ini, berbeda dengan jurusan akuntansi yang biasanya zona nyaman seperti itu, seperti itu. Aman dan nyaman. Sama-sama. Berarti ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa menambahi jawaban dari Pak Eko tadi yang mengenai kasusnya kan berbeda-beda, kemudian kebutuhannya juga berbeda-beda. Apakah segitiga restitusi itu harus diterapkan semua? Jawabannya iya. Karena segitiga restitusi itu merupakan langkah-langkah yang sudah paten Bapak Ibu. Tapi tergantung kasusnya juga. Contohnya tadi anak yang melambat 3 menit. Nah, itu mungkin menstabilkan identitasnya samar saja. Jadi langsung yang bagian validasi kesalahan. Jadi yang bagian langkah pertama mungkin hanya sekilas saja, tidak terlalu mendalam seperti itu. Kemudian segitiga restitusi ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, pasti segitiga restitusi itu akan kita lewati semuanya. Tapi kalau di bawahnya, contohnya pemantau. Nah, pemantau tadi harus ada peraturan dan konsekuensi. Nah, kalau ada peraturan dan konsekuensi, berarti kan kita tidak bisa saja kita menerapkan segitiga restitusi, bisa saja kita tidak menerapkan juga. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita pasti menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Jadi sebelum menerapkan segitiga restitusi, kita harus tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari siswa dengan menstabilkan identitasnya. Begitu. Itu nggih Bu Laila. Ya. Kemudian materi sudah kami sampaikan mulai dari disiplin positif, nilai kebajikan, universal, kemudian teori motivasi, hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi, kemudian ada lagi keyakinan kelas atau kayak kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Benar sekali ya, kebutuhan dasar manusia itu kalau semuanya terpenuhi akan menjadikan dunia kita berkualitas seperti itu. Iya. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah cukup ya Bapak Ibu, baik. Karena materi juga sudah kami sampaikan semuanya dan mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup jelas. Kami akhiri sesi diskusi kita hari ini. Semoga kita dapat menjadi guru yang disenangi dan disegani oleh kita di Bapak Ibu. Disegani maksudnya bukan ditakuti yang dihormati. Oh disayangi sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Disayangi Pak Iji. Disayangi secara tulus. Kemudian pesannya Pak Eko tadi mohon dijalankan titip siswa-siswanya kalau ada yang mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mohon dibimbing, dituntun. Peran pendidik adalah menuntun anak-anak dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila